البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Hunain, ketika terjadi perang Hunain, kurang lebih berapa? 1 bulan setelah perang Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Rasulullah SAW lebih mengutamakan sekelompok orang di dalam pembagian apa itu? Ya, pembagian harta yang didapatkan di dalam peperangan itu. Fa'atal Aqra ibn Habis mi'atan minal ibil. Beliau memberikan 100 ekor unta kepada Aqra bin Habis. Wa a'ta Uyainata bin Hisn Al-Fazari misla dalik, semisal itu juga 100 ekor unta. Wa a'ta nasan min asyrafil Arab, memberikan kepada sekelompok orang dari pembesar-pembesar Arab. Wa asarahum yauma idzin fil qismah. Rasulullah lebih mengutamakan mereka pada hari itu di dalam pembagian. Faqala rajul, maka seseorang berkata, wallah inna hadhihi qismatun ma udila fiha. Demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak adil di situ. Wa ma urida fiha wajhullah, tidak diinginkan di situ wajah Allah. Ini menuduh Rasulullah SAW tidak adil dan menuduh Rasulullah SAW tidak ikhlas. Faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku akan mengabari Rasulullah SAW tentang masalah itu. Fa'ataituhu, lalu aku mendatangi Rasulullah. Fa'akhbartuhu bima qal, aku kabarkan kepada beliau apa yang diucapkan orang tadi. Fataghayyara wajhuh, maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kana kasirf, sampai seakan-akan menjadi sesuatu yang amat merah. Atau disebutkan di sini adalah apa? Yaitu sibghun ahmar, yaitu celupan yang berwarna merah. Baju yang merah polos. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Siapakah yang akan berbuat adil apabila Allah dan Rasulnya tidak adil? Tsumma qala yarhamullahu Musa, semoga Allah mengasihani Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Beliau pernah disakiti lebih besar dari ini, tetapi beliau bersabar. Faqultu, maka aku Ibnu Mas'ud berkata, la jaram, pasti la arfa'u ilahi ba'daha hadisan, aku tidak akan lagi menceritakan kepada beliau satu kabar pun setelah ini. Karena apa? Hal itu menyakiti Rasulullah. Selesai, muttafaqun alaih. Wa qauluhu kasirf bi kasri shad, sirf al-muhmalah, yaitu shad yang tidak ada titiknya itu. Wa huwa sibghun ahmar, yaitu celupan baju yang berwarna merah. Dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faidah. Yang pertama adalah hayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taduru haula al-jihad fi sabilillah. Kehidupan Rasulullah SAW adalah beredar di seputar jihad fi sabilillah. Terkadang berupa apa? Berupa nasihat-nasihat, itu juga jihad. Juga apa? Pelajaran-pelajaran, itu juga jihad. Mendamaikan kaum muslimin, itu juga jihad. Dan juga terkadang betul-betul berupa peperangan seperti ini. Hampir setiap waktu beliau sibuk dengan peperangan. Setelah Fathu Hudaybiyah, yang hampir saja terjadi perang besar di situ, kemudian apa? Terjadi perdamaian dalam keadaan Rasulullah juga merasa sedih dan disakiti. Setelah itu apa? Terjadi perang apa? Perang apa ya setelah itu? Yaitu perang Khaybar. Dalam keadaan Rasulullah dan para sahabat di puncak rasa lapar. Perang Khaybar. Yang justru setelah perang Khaybar walaupun menang, Rasulullah justru terkena racun. Kemudian terjadi apa setelah itu? Terjadi peperangan yang lain-lain, tetapi bukan terhadap Quraisy, tapi terhadap kabilah-kabilah yang lain. Kemudian sampai terjadi perang apa? Fathu Makkah.
Kemudian belum sampai sebulan terjadi perang Hunain. Jadi ini adalah kehidupan Rasulullah SAW penuh dengan tugas-tugas yang berat untuk di jalan Allah. Itu pun tidak membuat beliau semakin kaya, karena hartanya beliau habiskan untuk apa? Untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk menyemangati orang-orang kafir biar mau masuk Islam dan sebagainya. Beliau sendiri tetap di dalam kondisi yang susah dari sisi harta. Itulah Rasulullah. Asara Rasulullah SAW nasan fil qismah. Rasulullah SAW lebih mengutamakan pembagian di dalam mengutamakan beberapa orang di dalam masalah pembagian, yaitu apa? Beliau memberikan harta yang banyak kepada kabilah-kabilah Arab, yaitu pemimpinnya. Sementara untuk orang Ansor, beliau tidak memberikan apa-apa. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya sekedar pemberian itu tidak menunjukkan rasa cinta. Sekedar pemberian itu tidak menunjukkan mahabbah. Makanya ketika manusia itu diuji dengan apa? Dengan harta yang banyak, dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Kemudian kalau dia diuji dengan kurangnya harta, dia mengatakan apa? Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku, enggak cinta padaku. Maka Allah membantah, kalla, yaitu tidak demikian. Bukan berarti orang yang kami beri dia harta yang banyak berarti kami cinta pada dia. Bukan berarti orang yang kami sempitkan rizkinya berarti kami membenci dia. Tidak demikian. Begitu pula Rasulullah SAW. Beliau membiarkan orang Ansor tidak mendapatkan harta, bukan berarti beliau tidak cinta pada mereka. Beliau memberikan harta yang banyak kepada kepala-kepala kabilah Arab, bukan berarti beliau lebih cinta kepada mereka. Makanya di dalam hadis yang sahih dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan a'ta Rasulullah SAW unasan wa taraka unasan wa walladzi tarakahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya minhum. Sementara yang tidak diberi oleh Rasulullah itu lebih aku cintai, wa ajabu ilayya, dan lebih aku kagumi daripada orang yang diberi oleh Rasulullah. Dan seterusnya, kisah yang panjang. Ya, tidak terlalu panjang tetapi hadisnya, dialognya agak panjang. Rasulullah sampai mengatakan, "Aqitalan ya Sa'ad, apakah kamu hendak perang wahai Sa'ad?" Ketika Sa'ad membantah Rasulullah. "Ya Rasulullah, malaka wali fulan, wallahi innahu la mu'min." Wahai Rasulullah, ada urusan apa Anda dengan si fulan? Anda tidak memberi dia harta. Demi Allah dia itu mukmin. Kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa pembahasan, kemudian beliau mengatakan, apa itu? Ini itu rajulan walladzi atrukuhu ahabbu ilayya minhu. Aku memberi seseorang padahal orang yang tidak aku beri itu lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Kenapa? Ghaira anni khasyitu an yakubballahu wajahu finnar. Hanya saja kenapa aku beri dia? Karena aku takut dia akan dijerumuskan hidung dia ke dalam neraka, wajahnya ke dalam neraka. Maksudnya apa? Kalau tidak aku kuatkan dengan harta, nanti dia menjadi apa? Malas untuk masuk Islam. Akibatnya betul-betul dia masuk ke dalam neraka. Sementara orang yang tidak aku beri ini, aku sudah percaya kekuatan iman dia. Walaupun tidak aku beri harta, dia tetap ridho kepada Allah Ta'ala. Itulah yang dimaksudkan. Demikian pula di dalam hadis Anas bin Malik, di dalam kisah pembagian ghanimah di Hunain itu. Ketika Rasulullah banyak memberikan kepada kepala-kepala kabilah Arab untuk apa? Untuk dikuatkan keimanannya. Maka orang-orang Ansor merasa marah. Sampai bahkan mereka mengatakan, sebagian mereka mengatakan apa? Qad laqiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaumah. Rasulullah sudah berjumpa dengan kaumnya, yaitu apa? Dengan orang-orang Quraisy dan orang-orang yang di sekitar Mekah, meninggalkan kami. Bahkan di dalam hadis yang lain, sebagian orang-orang Ansor sampai mengatakan apa? Idza kanat fi syiddah da'ana. Kalau dalam kondisi susah, Rasulullah panggil kami. Wa idza kana duna dzalik atau qaumah. Tapi kalau sudah kondisi yang enak, Rasulullah memberikan harta kepada kaumnya. Maka kemudian ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata apa? Kepada Sa'ad bin Ubadah, kepala Ansor, mengatakan, "Ya Sa'ad, apa itu? Mal khabarul ladzi sami'tuhu minkum." Wahai Sa'ad, apa berita yang telah kami dengar dari kalian itu? Maka Sa'ad mengatakan, qad kana. Memang itulah yang terjadi wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya kepada Sa'ad, "Wa ma qulta?" Dan apa yang kamu katakan wahai Sa'ad bin Ubadah? Beliau dari Ansor. Maka Sa'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ana illa rajulun min qaumi." Wahai Rasulullah, saya ini bukan siapa-siapa kecuali seseorang dari kaum saya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ijma'hum.
Dikumpulkanlah mereka. Akhirnya mereka dikumpulkan di suatu apa? Di suatu ruangan. Tidak ada yang boleh masuk kecuali Ansor. Kecuali apa? Kecuali ada orang Quraisy yang memang dia masih keturunan Ansor, maka diizinkan masuk. Kemudian Rasulullah menasihati mereka, menanyakan kepada mereka, "Ma hadzal haditsul ladzi sami'tu minkum?" Berita apa ini yang kami dengar dari kalian? Maka salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, amma kibaru qaum falam yaqulu syai'an." Wahai Rasulullah, adapun para pembesar kami, mereka enggak bicara apa-apa. Wa amma hudasa'u ahdin. Akan tapi orang yang umurnya masih muda, hudasa'u asin yang giginya itu masih baru tumbuh istilahnya, tapi sudah perang, sudah sebagainya. Faqalu maqalu. Mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syarul ansar, alam ajidukum dhallan fahadakumullahu bi." Bukankah aku mendapati kalian dalam keadaan tersesat, kemudian Allah memberikan kalian petunjuk dengan sebab aku? Qalu na'am. Qalu bala. Kemudian alam ajidukum alatan fa aghnakumullahu bi. Bukankah aku mendapati kalian itu dalam keadaan miskin, kemudian Allah menjadikan kalian kaya dengan sebab aku? Sudah banyak futuhat, sudah banyak peperangan dan kemenangan. Mereka juga sudah banyak mendapatkan harta. Qalu bala. Kemudian seterusnya dan seterusnya menyebutkan sekian banyak keutamaan jasa Rasulullah kepada mereka. Maka mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya lebih banyak karunia. Kemudian Rasulullah mengatakan, alam tujibu ya ma'syara al-ansar. Kenapa kalian tidak mau menjawab wahai ma'syarul ansar? Mereka mengatakan, bimada nujibu ya Rasulullah. Wallahu wa rasuluhu aman. Bagaimana kami menjawab wahai Rasulullah? Sementara Allah dan Rasulnya lebih banyak karunia. Rasulullah mengatakan, ya ma'syarul ansar in syi'tum ajabtum wa asabtum. Wahai ma'syarul ansar, kalau kalian mau, kalian bisa menjawab dan kalian benar. Taqulun, kalian bisa aja mengatakan kepadaku, alam najidka tori dan fa'awainak. Bukankah engkau wahai Rasulullah, kami dapati anda itu terusir, kemudian kami yang menaungi anda. Dan seterusnya disebutkan jasa-jasa orang Ansor. Dan kalian benar dengan ucapan kalian itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, alam taktafu ya ma'syarul ansor, apakah tidak cukup wahai ma'syarul ansor, annasu idza raja'u bi ibilihim wa syiyahihim wa raja'tum ila buyutikum bi Rasulillah. Apakah tidak cukup wahai ansor, orang-orang pulang dengan membawa kambing dan unta, sementara kalian pulang ke rumah kalian dengan membawa Rasulullah. Rasulullah sering mengunjungi rumah mereka dan mendoakan mereka. Ya ma'syarul ansar, laulal hijrah lakuntu rajulan minal ansar. Seandainya bukan karena hijrah, aku itu adalah seseorang dari Ansar. Karena Rasulullah adalah anak Aminah. Anak Aminah, sementara Aminah itu adalah dari keturunan orang-orang Ansar. Kemudian apa Rasulullah mengatakan, wallahi lau salakan nasu wadin la salaktu wadil salakal ansar wadian la salaktu wadil ansar. Seandainya orang-orang itu menempuh jalan di suatu lembah, sementara orang Ansor menempuh jalan yang lain, niscaya aku akan menempuh jalan bersama orang Ansor. Jelas Rasulullah pulangnya bukan ke Mekah, tapi pulangnya ke Madinah lagi. Kemudian Rasulullah dan seterusnya menyebutkan jasa-jasa itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma ghfir lil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah orang Ansor dan ampunilah anak Ansor dan anak dari anak-anak Ansor. Maka orang Ansor pun mereka menangis sambil mengatakan, radina billahi wa rasulihi qisman. Kami ridha Allah dan Rasulnya sebagai pembagian. Kemudian Rasulullah juga mengatakan apa di antara kalimatnya tersebut? Mengatakan apa? Bahwasanya aku itu sudah mempercayai keimanan kalian wahai Ansor, dan aku hanya menggunakan harta dunia untuk mengokohkan orang yang belum kuat keimanannya. Setelah itu baru mereka pulang dalam keadaan bahagia dan paham. Inilah hakikat dari pembagian yang dilakukan Rasulullah. Kenapa lebih mengutamakan mereka? Iya, masalah duniawi diberikan kepada orang yang imannya masih lemah. Disebutkan di sini memberikan 100 ekor onta kepada Aqra ibnu Habis, karena mereka memang masih apa? Memang orang masih mu'allaf, hatinya itu masih lemah. Kemudian juga Uyainah bin Hisn, dia juga hatinya masih lemah, masih pemimpin yang masih lemah. Tetapi diutamakan, kenapa? Karena untuk mengokohkan anak buahnya juga, dan juga beberapa orang yang lain. Tetapi apa? Orang Khawarij mereka tidak paham. Bahkan walaupun Rasulullah telah menjelaskan itu,
Tetap dia pergi dan tidak mohon ampun, tidak minta maaf. Langsung dia sekedar pergi gitu aja. Setelah mengucapkan kalimat ini, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha. Demi Allah ini adalah pembagian yang tidak adil di situ. Wa ma urida fiha wajhullah. Tidak menginginkan di situ apa? Wajah Allah, yaitu tidak ikhlas. Ini dua celaan. Celaan dari sisi keikhlasan dan celaan dari sisi apa? Keadilan. Ini cukup untuk apa? Menyebabkan orangnya kafir. Tetapi manakala siapa itu namanya? Abu Sulaiman radhiyallahu anhu, Khalid ibn Walid mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah." Wahai Rasulullah, biarkan saya untuk memenggal lehernya. Rasulullah mengatakan apa? La'allahu an yusolli. Barangkali dia adalah orang yang sholat. Kemudian beliau tadi juga mengatakan lagi, siapa tadi? Khalid ibn Walid mengatakan, "Ya Rasulullah, kam min rajulin yusolli walam tablugh sholatuhu fi qalbi." Berapa banyak orang yang sholat tapi sholatnya tidak mencapai hatinya. Maka Rasulullah mengatakan, "Inni lam umar an angtuba alal qulub." Aku tidak diperintahkan untuk melubangi hati. Jadi dohirnya dia Islam ya sudah. Kemudian lafaz yang lain Rasulullah mengatakan apa? "Inni khasyitu an yaqulal Arab anna Muhammadan qatala ashabah." Aku khawatir orang-orang Arab akan mengatakan apa? Muhammad itu membunuh sahabatnya sendiri. Padahal sudah ikut perang dan sebagainya. Kalau di kalangan Ansor saja yang sudah lama belajar dan imannya kuat, terjadi dugaan-dugaan yang semacam itu, bagaimana orang Arab yang lain melihat, oh ini orang ini ikut membela Muhammad, barusan ikut perang, habis itu dia bunuh lagi. Nah, orang banyak yang nggak paham. Maka Rasulullah memilih untuk apa? Untuk bersabar, walaupun itu menyakitkan hati beliau, walaupun beliau punya hak untuk membunuh orang macam ini. Kalau raja-raja yang lain, wah dengar ini langsung kirim pasukan untuk bunuh orang macam ini. Iya, kebanyakan ya mungkin presiden atau prime minister dengan, oh itu kalimatnya jelek, habisi dia. Oh, paling gitu. Rasulullah memilih kesabaran demi kemaslahatan umat. Tayyib. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, aku akan mengabarkan ini kepada Rasulullah. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, di sini bolehnya untuk mengangkat berita kepada pemimpin. Untuk apa? Untuk kemaslahatan, untuk menjelaskan apa hakikat yang sebenarnya dari case ini. Soalnya kalau tidak ada penjelasan, orang akan buruk sangka terus. Maka perlu yang namanya penjelasan. Bagaimana Rasulullah menjelaskan kalau Rasulullah tidak tahu? Maka berarti apa? Harus ada yang melaporkan itu. Maka Imam Nawawi mengatakan, ini dalil yang mengkhususkan pembahasan tentang haramnya apa itu? Haramnya namimah. Jadi tidak setiap orang yang melaporkan berita tentang suatu kejelekan itu berarti dikatakan dia namimah. Dijelaskan kapan dia itu namimah, kalau itu adalah untuk merusak suasana, untuk merusak apa? Perdamaian kaum muslimin. Tapi kapan namimah itu diperbolehkan? Kalau itu untuk apa? Untuk kemaslahatan. Jangan sampai pelaku kerusakan semakin membuat kerusakan. Jangan sampai buruk sangka itu terus tersebar dalam keadaan pemimpin nggak tahu. Tahu-tahu kok tidak ada lagi yang mau mendukung aku. Padahal pemimpinnya nggak merasa bersalah apa-apa. Maka perlu ada pengabaran kepada orang yang memang terpercaya untuk itu, untuk memberikan berita setelah itu, memberikan penjelasan. Ini sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, menjelaskan berita yang buruk, berita yang terkait dengan keamanan, berita yang terkait dengan kerusakan umat kepada orang yang memang diharapkan bisa untuk berusaha memperbaikinya. Kemudian apa? Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirf. Wajah beliau berubah menjadi seperti sesuatu yang amat merah, menunjukkan betapa besarnya kemurkaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan benarnya ucapan para sahabat. Di antara kalau nggak salah adalah hadis Anas. Karena Rasulullah SAW apa itu? Syadidul haya. Rasulullah itu sangat pemalu. Asyaddu hayaan minal adra fi khuduriha. Beliau lebih malu daripada apa? Lebih besar rasa malunya daripada seorang gadis yang di kamar pingitannya. Faida kariha syai'an alimnahu fi wajhihi, arafnahu fi wajhihi. Kalau beliau membenci sesuatu, kami tahu dari wajahnya. Tidak perlu Rasulullah sampai apa? Mencaci maki, marah-marah, teriak-teriak, tidak perlu. Tapi apa? Cukup Rasulullah berubah wajahnya, oh langsung para sahabat paham. Oh ini Rasulullah marah, langsung mereka ketakutan. Dan dari sini pula kita mendapatkan faedah apa itu? Al-amal bil qara'in. Beramal dengan apa? Dengan qarinah. Tahu Rasulullah marah bukan dari apa itu caci makian beliau. Nah, Rasulullah memang bukan pencaci.
Tapi dari apa? Dari wajahnya langsung kelihatan, oh ini marah, ini ada sesuatu yang keliru dari kita. Taib. Kemudian Rasulullah mengatakan faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Ini ada penjelasan. Bukan berarti diam saja kalau ada kekeliruan, tapi kita ingatkan setelah itu. Siapa yang adil kalau Allah dan Rasulnya tidak lagi adil? Tidak ada yang lain yang sanggup adil. Orang Khawarij walaupun sering teriak keadilan-keadilan, bahkan di Indonesia bikin partai keadilan, Ikhwanul Muslimin itu, tapi mereka yang paling tidak adil. Sering membantu orang Nasoro dan orang Muslim sering mereka injak. Kalau membuat apa bom bunuh diri, bukan di Washington, bom bunuh dirinya malah di Mekah. Gimana itu? Itu orang-orang Khawarij, nggak adil sama sekali. Makanya Allah bicara tentang orang Khawarij, Rasulullah bicara tentang orang Khawarij, apa itu? Yatrukuna ahlal ausan wa yaqtuluna ahlal iman. Orang yang mukmin yang mereka bunuh, sementara penyembah berhala malah mereka biarkan. Itu ketidakadilan orang Khawarij, walaupun mereka sering teriak harus adil. Kemudian beliau mengatakan yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Qad udhiya aktsara min hadza fasabar. Beliau disakiti lebih besar dari ini, lebih banyak dari ini, tapi beliau bersabar. Di sini menunjukkan apa? Masyru'iyatu at-ta'assi biman sabaq, yaitu disyariatkan untuk kita itu mencontoh orang yang terdahulu, bagaimana mereka disakiti dan mereka sabar. Nabi Musa disakiti bahkan dari sisi apa? Rujuliyahnya, dari sisi kepriaannya. Oh, ini kemaluannya besar, makanya nggak mau mandi bersama kami. Bahkan dikatakan apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan percaya kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah terang-terangan. Padahal sudah sekian banyak ayat ditunjukkan kepada Bani Israel, ayat yang luar biasa. Tapi tetap saja mereka tidak percaya kepada Nabi Musa sampai mereka lihat Allah langsung. Ini jelas menyakiti. Bahkan ketika Nabi Harun meninggal, ketika Nabi Musa pergi, kemudian Nabi Harun yang menjadi pengganti, mereka hampir membunuh Nabi Harun. Kemudian ketika Nabi Harun meninggal, mereka mengatakan Musa yang membunuh Harun. Karena apa? Karena hasad akan kepemimpinan Harun. Ini memang keterlaluan Bani Israel itu. Tapi walaupun begitu apa? Nabi Musa sabar. Tidak mendoakan semoga kalian hancur, enggak. Tapi beliau sabar untuk membimbing. Maka Rasulullah pun mencontoh Nabi Musa, mencontoh kesabaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah mengetahui betapa besarnya rasa sakit hati Rasulullah tapi beliau sabar, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, pasti setelah ini aku nggak akan menceritakan semacam itu lagi pada beliau. Bukan karena haram. Buktinya apa? Rasulullah tidak menyalahkan Ibnu Mas'ud, bahkan menyalahkan orang-orang yang tadi itu. Menunjukkan apa? Amalan Ibnu Mas'ud ini tidak salah. Hanya saja Ibnu Mas'ud setelah ini nggak mau lagi berbuat itu karena apa? Kasihan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Yang tak mengatakan tak adil ini Zul Khuwaisirah. Itu salah satunya. Salah satu yang terkenal Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Walaupun bisa aja dari dalil-dalil yang lain menunjukkan mereka bukan hanya satu orang, bisa saja. Dan mereka ini kalangan Ansar juga. Enggak, kalau Dzul Khuwaisirah At-Tamimi dia bukan Ansari, dia bahkan dari kalangan Quraisy. Tamimi. Iya, dari Bani Tamim, Quraisy yang paling mulia termasuk Bani Tamim itu. Tapi ya itu akalnya kurang. Sebagaimana disebutkan dalam dalil yang lain banyak tentang masalah Bani Tamim. Tapi apa? Rasulullah juga tidak membenci Bani Tamim karena mereka itu nanti memiliki 3 keutamaan. Di antara adalah yang paling keras melawan Dajjal. Jadi memang bukan berarti Bani Tamim itu jelek seperti dugaan orang apa? Tuduhan orang-orang apa itu namanya? Orang-orang Sufiyah. Ah, itu Muhammad bin Abdul Wahab Najdi, dia juga Tamimi ya, memang pantesan dia itu jelek. Saya juga Tamimi. Makanya apa? Bukan berarti orang Bani Tamim itu jelek. Banyak para imam yang besar. Sementara kalian apa? Orang-orang Sufiyah itu dari awal sampai akhir jelek terus. Sayyid.